Jika Jokowi tetap seperti ini, jika pemerintah tetap melakukan intervensi seperti ini, termasuk cawe-cawe seperti ini, tidak ada kata lain kecuali revolusi. Salam kenal, nama saya Acep Jamaluddin, saya dari Bandung. Sebelum saya memberikan pandangan, ingin sedikit memberikan sharing ya, cerita. Saya terlibat di 2019 ketika reformasi di korupsi, lalu terakhir ketika isu soal 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dari proses itu di tahun 2020 saya pernah menginap sekitar 2 minggu di Polrestabes Bandung. Karena kenapa saya bilang menginap? Karena mereka nggak mau bilang saya ditahan, tapi bilangnya saya menginap. Karena ya kita tahu betul bahwa kenapa saya diinapkan selama 2 minggu, karena dari September sampai bulan Oktober November itu aksi di Bandung nggak berhenti. Ketika kami ditangkap, akhirnya aksi berhenti, begitu. Jadi bahasanya menginap bukan ditahan. Oke kawan-kawan, saya ingin berpandangan bahwa semua sudah sepakat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Beberapa hal mungkin proses yang sudah dilalui oleh kawan-kawan yang hadir di forum ini dari lintas generasi, para senior-senior yang mungkin mengalami proses Orde Baru, terus pasca reformasi dan lain sebagainya. Bagaimana misalkan hari ini kita berada di posisi yang seperti apa? Malah situasi hari ini adalah berada di neo-otoritarisme. Dua hal yang memang anak muda atau generasi saya selalu pikirkan. Pertama, soal kami tidak ingin ketakutan ini terus ada. Yang kedua adalah kami tidak ingin kelaparan ini akan terjadi. Kenapa? Mau tidak mau, sadar tidak sadar bahwa masa depan yang disebut bonus demografi ada di tangan angkatan kami, bukan di angkatan Joko Widodo, ataupun bukan bukan masalah Gibrannya gitu, tapi memang karena dia anak presidennya, bukan di tangan Gibran. Saya kira seperti itu. Ada hal yang memang substansial ataupun kami pikirkan. Pertama soal ketakutan. Karena gini, dalam hal hari ini tadi sudah diceritakan bagaimana kasus Fathia Haris. Bayangkan dia seorang akademisi, dia memberikan riset ilmiah, dia adalah salah satu tokoh pembela HAM, dia bisa dijerat pidana oleh UU ITE. Bayangkan kalau saya, kan itu, saya tidak memiliki kapasitas seperti itu, saya tidak memiliki jejaring seperti itu, dan saya tidak memiliki proses panjang pengalaman seperti itu. Mungkin tidak perlu dilakukan proses-proses persidangan, tapi langsung bisa ditetapkan sebagai tersangka. Artinya bahwa ketakutan semacam ini terus membayangi generasi kami. Bagaimana kami ke depan akan berpikir untuk membantu negara ini, sedangkan ketika kritik sedikit pun itu langsung dibungkam dengan undang-undang ITE. Maka saya kira ketakutan ini akan terus berlanjut jika tidak diberhentikan dengan cepat. Lalu yang kedua adalah soal kelaparan. Saya kira bahwa mitos apa yang sering dikatakan oleh Jokowi, ketika Jokowi selalu bilang bahwa ekonomi kita meningkat dan lain sebagainya, tapi fakta yang terjadi terutama ketika COVID dan pasca COVID-19 terjadi maraknya kemiskinan ataupun orang-orang yang meninggal karena kelaparan. Banyak kasus dan lain sebagainya. Bahwa titik tolaknya adalah kelaparan ini suatu hal yang memang selalu dibungkam dengan beberapa hal seperti kasus dikasihlah BLT. Dengan pandangan bahwa 200.000, 300.000 itu adalah dikatakan masyarakat memiliki ekonomi menengah. Padahal kenyataan di lapangan kita tahu betul bagaimana proses birokrasi mengelola hal tersebut. Maka artinya saya sepakat bahwa sampai kapanpun apa yang sudah diperjuangkan oleh para founding father kita, senior-senior di setiap angkatannya mengalami pembangunan negara ini, saya sepakat bahwa kita adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Tapi negara hukum yang bagaimana hukum ini untuk seluruh rakyat Indonesia, dan demokrasi ini memberi maslahat ataupun kebebasan
pemerintahan yang dari pikiran, yang bertindak untuk kemaslahatan rakyatnya. Terakhir mungkin saya ingin berikan pesan buat generasiku, generasi angkatanku, jangan pernah mau dibayar untuk menjadi bodoh. Saya kira bahwa banyak angkatanku yang memang secara apapun bisa dibayar dan akhirnya yang tarik dengan gaya-gaya intrik yang memang itu tidak substansial untuk masa depannya. Lalu yang kedua, saya ingin bilang pesan saya bahwa kesia-siaan dalam sebuah gerakan itu pasti lumrah, tapi menjaga agar gerakan itu tidak sia-sia adalah sebuah kewajiban. Dan terakhir, jika Jokowi tetap seperti ini, jika pemerintah tetap melakukan intervensi seperti ini, termasuk cawe-cawe seperti ini, tidak ada kata lain kecuali revolusi. Terima kasih.